Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam PJJ Mapel Kimia dengan judul Indikator Asam Basa. Tujuan pembelajaran menerangkan identifikasi larutan asam basa dapat dilakukan dengan penambahan indikator asam basa baik dari bahan alami atau sintesis dari laboratorium. Asam dan basa sebenarnya sudah sangat terbiasa digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya cuka. Asam berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Makanan ataupun buah-buahan banyak yang berasa asam. Misalnya belimbing, jeruk, atau buah mangga yang belum matang kadang-kadang juga berasa asam. Basa pun sama. Sebenarnya juga sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sabun, deterjen, dan lain-lain. Tanpa kita sadari, asam dan basa ini sangat berperan kegunaannya maupun pengaruhnya dalam kehidupan kita. Berpengaruh dalam kondisi lingkungan, misalnya keasaman tanah, berpengaruh terhadap kondisi tumbuhan, keasaman air hujan, terhadap benda-benda di sekitar kita, misalnya logam, bebatuan. Kualitas air pun dapat diukur dari derajat keasamannya. Basa limbah sabun, deterjen telah digunakan yang dicampur dengan air dan terbuang ke selokan, ke kali atau sungai, sehingga dapat mempengaruhi kualitas air sungai dari limbah penggunaan benda atau produk yang bersifat asam atau basa tersebut. Agar lebih menarik dan menambah pengetahuan kita, marilah kita pelajari tentang asam dan basa itu. Bagaimana cara mengetahui suatu zat atau larutan bersifat asam atau basa? Asam dan basa ada yang bisa kita tentukan melalui rasanya dengan cara mencicipinya misalnya. Akan tetapi tidak semua zat atau larutan tersebut harus kita cicipi untuk menentukan asam atau basa, karena dengan mencicipi dapat berbahaya bagi tubuh kita. Bagaimana kita dapat menentukan zat atau larutan dapat bersifat asam dan basa tanpa mencicipi zat atau larutan tersebut? Dengan cara kita mengambil beberapa sampel larutan yang ingin kita uji, dapat bersifat asam atau dapat bersifat basa. Praktik siswa. Pada kegiatan praktikum ini, kita menggunakan indikator alam, dapat berupa ekstrak bunga, kulit buah, kunyit, dan lain-lain. Masih banyak lagi indikator alam lainnya yang dapat kita gunakan untuk menguji sifat asam dan basa. Pada tahapan persiapan alat dan bahan, kita siapkan mangkuk, pipet, gelas kaca, alat penggerus. Kemudian bahannya tersedia kunyit, kembang sepatu, kol ungu, dan kulit manggis. Kemudian bahan-bahan tersebut digerus, kita letakkan pada masing-masing mangkuk, lalu kita tetesi alkohol, kemudian kita saring. Nah, hasil saringannya diletakkan dalam masing-masing gelas. Kita lihat pada gambar berikut, bahan kunyit ini digerus, kemudian kita tetesi dengan alkohol 70%, gunakan pipet, kemudian kita saring. Nah, hasilnya berupa ekstrak kunyit. Begitu juga untuk ekstrak indikator lainnya. Misalnya kembang sepatu, kol ungu, kulit manggis, itu kita gerus, kemudian kita tetesi alkohol seperti langkah pertama tadi, disaring dengan cara yang sama sehingga diperoleh masing-masing ekstraknya. Ekstrak kembang sepatu, kemudian ekstrak kol ungu, ekstrak kulit manggis. Pelaksanaan praktikum. Pada kegiatan ini, siswa dapat melakukan pertama, tetesi ekstrak kembang sepatu ke dalam larutan asam, bisa gunakan cuka atau jeruk. Kemudian amati dan catat perubahan warna ekstrak tadi. Kemudian lagi, ekstrak kembang sepatu kita tetesi ke dalam larutan basa. Kita gunakan air sabun atau air kapur. Lalu kita amati dan catat juga perubahan warna ekstrak. Dengan cara yang sama, ulangi seperti langkah A dan B, menggunakan ekstrak yang lainnya yaitu kol ungu dan kulit manggis. Catat perubahan warna dan masing-masing ekstrak tersebut. Kita lihat
pada gambar berikut, nama indikator alam yang kita gunakan kunyit, kembang sepatu, kol ungu, kulit manggis, gambar indikator seperti sudah kita kenal. Kemudian warna indikator untuk kunyit kuning, kemudian kembang sepatu merah, kol warna ungu, kemudian kulit manggis ungu juga. Nah, setelah kita tetesi ekstrak ini ke dalam larutan asam, misalnya kita menggunakan cuka atau air jeruk, maka kita catat perubahan warna pada kunyit ini. Kemudian pada larutan basah kita gunakan air sabun atau air kapur, kita catat perubahan warnanya. Begitu juga pada larutan netral kita gunakan air garam, kita catat. Kita lakukan lagi pada kembang sepatu, kemudian kita catat pada larutan asam ini, kemudian juga kita catat, kita tetesi dengan pada larutan basah, dan begitu seterusnya. Kemudian silakan siswa melakukan kegiatan praktik sendiri di rumah, catat serta amati perubahan warna indikator. Isi pada kotak-kotak yang disesuaikan dengan indikator yang digunakan. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa indikator lain yang digunakan untuk menentukan larutan asam dan basa. Beberapa indikator asam basa, beberapa indikator alam dapat digunakan untuk menentukan larutan asam atau basa. Asam dapat mengubah warna zat yang dimiliki zat lain. Basa dapat mengubah warna zat lain. Warna yang dihasilkan berbeda dengan warna dalam larutan asam. Jeruk, cuka, buah mangga muda rasanya masam. Sabun deterjen terasa licin, serta pahit rasanya. Rasa masam berasal dari zat kimia yang disebut asam. Begitu juga rasa licin dan pahit pada sabun disebabkan oleh zat kimia yang disebut basa. Asam dan basa mempunyai sifat yang berbeda. Sekarang kita bahas ada beberapa jenis indikator asam basa. Yang pertama, kertas lakmus. Ada dua macam, lakmus merah dan lakmus biru. Yang kedua, indikator alam. Yang ketiga, larutan indikator. Yang keempat, pH meter. Yang kelima, indikator universal. Yang pertama, kertas lakmus. Untuk mengetahui sifat larutan asam dan basa, kita dapat menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Gambarnya sebagai berikut. Lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan asam, tidak mengalami perubahan warna. Tetapi sebaliknya, kertas lakmus dicelupkan ke dalam larutan basa akan berubah menjadi biru. Begitu juga dengan kertas lakmus biru, dicelupkan ke dalam larutan basa tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, kertas lakmus biru akan menjadi merah bila dicelupkan ke dalam larutan asam. Kita lihat pada tabel berikut. Larutan yang kita gunakan asam, netral, kemudian basa. Kertas lakmus yang kita gunakan lakmus merah, lakmus biru. Nah, kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam asam, ternyata tetap merah, tidak berubah warna. Tetapi kalau kita masukkan ke dalam larutan basa, dia menjadi biru. Kalau dia masukkan ke dalam larutan netral, tidak berubah, tetap merah. Nah, kertas lakmus biru, bila kita masukkan ke dalam larutan asam, ini akan berubah menjadi merah. Lakmus biru dalam larutan netral tetap berwarna biru. Lakmus biru dalam larutan basa juga tetap biru, tidak mengalami perubahan warna. Indikator alam. Indikator alam ini adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak dari tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daun berwarna. Contoh bunga yang digunakan sebagai indikator alami, kol ungu, kulit manggis, bunga bougainville, pacar air, kunyit, kubis merah, kubis ungu, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, geranium, dan lain-lain. Kita lihat gambar berikut. Bunga sepatu, bunga bougainville, kulit manggis, kubis ungu, kunyit, pacar air. Kita lihat di sini ekstrak kol ungu, kembang sepatu, sampai dengan ekstrak kunyit. Bagaimana perubahan warnanya? Kol ungu dalam air jeruk nipis warna merah muda, dalam air sabun berwarna biru muda, dalam air garam berwarna biru tua, dalam air kapur berwarna hijau muda. Untuk ekstrak kembang sepatu dalam air jeruk nipis ini asam, ini basa, ini netral, ini non basa. Dalam air jeruk nipis berwarna merah, kemudian dalam air sabun berwarna ungu muda,
dalam air garam nila, dalam air kapur hijau tua, dan seterusnya bisa kita amati pada tabel berikut ini untuk warna indikator alami. Kita lanjutkan larutan indikator. Untuk mengetahui sifat asam basa suatu senyawa dapat digunakan larutan indikator. Larutan indikator yang sering digunakan pada laboratorium adalah larutan indikator phenolphthalein (pp), metil merah (mm), nitrogenga (mo), dan juga bromtimol biru atau BTB. Kita lihat pada tabel berikut ini, indikator yang kita gunakan, phenolphthalein, trayek pH-nya 8,3 sampai dengan 10. Perubahan warna di sini tak berwarna menuju ke merah. Untuk bromtimol biru 6,0 sampai 7,6, kuning ke biru. Kemudian metil merah 4,4 sampai dengan 6,2, merah ke kuning. Metil jingga 3,1 sampai 4,4, merah ke kuning. Yang keempat, kita menggunakan pH meter. pH meter merupakan sebuah alat elektronik untuk mengukur pH atau derajat keasaman atau kebasaan suatu cairan dengan cepat dan akurat. pH meter mempunyai elektroda yang dapat dicelupkan ke dalam larutan asam basa yang akan diukur nilai pH-nya, yang dapat dilihat secara langsung melalui angka yang tertera pada layar digital. Misalnya di sini larutan yang ingin kita ukur pH-nya, langsung kita masukkan alat ini. Kemudian berapa pH-nya bisa kita lihat pada layar berikut ini. Yang kelima, indikator universal. Indikator universal merupakan campuran dari berbagai macam indikator yang dapat menunjukkan pH, power of hidrogen, suatu larutan dengan warna yang berbeda untuk setiap nilai pH antara 1 sampai 14. Indikator universal ada yang berupa larutan, ada yang berupa kertas. Pakai indikator universal selalu dilengkapi dengan warna standar untuk pH 1 sampai dengan 14. Kita lihat pada tabel daftar indikator asam basa, nama misalnya birutimol, pH ring 1,2 sampai dengan 2,8, warnanya merah sampai kuning, tipe sifat sini asam. Kemudian kuning metil, pH ringnya 2,9 sampai dengan 4,0, ini merah sampai kuning, tipe sifatnya basa. Misalnya kita ambil lagi biru bromtimol 6,2 sampai dengan 7,6, kemudian warnanya kuning biru, ini tipe asam. Nah, ini tabel yang dapat kita lihat untuk indikator universal. Cara menggunakan indikator universal adalah dengan mencelupkan kertas indikator universal pada larutan yang akan diselidiki nilai pH-nya, atau meneteskan indikator universal pada larutan yang dideteksi. Jika menggunakan indikator universal, bentuk larutan adalah dengan cara memasukkan atau meneteskan larutan indikator universal ke dalam larutan yang hendak kita ketahui pH-nya. Selanjutnya, amati perubahan warna yang terjadi, bandingkan perubahan warna tersebut dengan warna standar, maka dapat ditentukan apakah larutan bersifat asam, basa, atau netral. Kita lihat indikator metil merah, perubahan warnanya merah, kuning. Trayek pH-nya 4,2 sampai dengan 6,3. Metil jingga juga merah kuning, tetapi trayek pH-nya 3,1 sampai dengan 4,4. Bromtimol biru, kuning ke biru, trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6. Phenolphthalein tak berwarna menjadi merah, kemudian trayek pH-nya 8,3 sampai dengan 10. Demikianlah materi mengenai indikator asam basa yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.